saya dari kelompok 3 pada mata kuliah pelayanan publik kelas B, yaitu dengan dosen pengampunya Bapak Kendri Widianto. Kelompok kami akan mempresentasikan pada pelayanan publik di BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah Jawa Timur yang khususnya pada kota Surabaya. Jadi, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi daerah serta penyediaan pelayanan publik. Berbeda dengan Badan Usaha Milik Swasta, BUMD didirikan oleh pemerintahan daerah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. BUMD memainkan peran strategis dalam penyediaan layanan di berbagai sektor vital seperti transportasi, pengelolaan air bersih, energi, pengelolaan sampah, dan infrastruktur lainnya. Dalam konteks pelayanan publik, BUMD memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan yang efisien, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat. Di sisi lain, sebagai entitas bisnis, BUMD juga harus memastikan keberlanjutan finansial dengan mencapai target profitabilitas tertentu. Peran ganda ini seringkali menjadi dilema, terutama ketika tuntutan untuk menyediakan layanan publik yang murah dan berkualitas tinggi bertabrakan dengan kebutuhan untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, BUMD harus mampu menyeimbangkan dua peran tersebut, yakni sebagai penyedia layanan publik yang memenuhi ekspektasi masyarakat dan sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara finansial. Selanjutnya, saya menyampaikan materi mengenai efektivitas BUMD di Surabaya dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas. BUMD di Surabaya memiliki peran penting dalam menyediakan layanan publik di sektor vital seperti air bersih, transportasi, pengelolaan sampah, dan pasar tradisional. BUMD dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan pelayanan yang efisien, murah, dan berkualitas. Keberhasilan BUMD diukur melalui pencapaian tujuan efisiensi sumber daya, kualitas layanan, tingkat kepuasan masyarakat, serta kemampuan berinovasi dan beradaptasi terhadap perubahan. Tantangan seperti regulasi, keterbatasan sumber daya, dan partisipasi masyarakat turut memengaruhi efektivitasnya. Contohnya BUMD di Surabaya meliputi yang pertama, sektor air bersih. PDAM Surya Sembada adalah BUMD yang bertugas menyampaikan air bersih di Surabaya. Pelayanannya dinilai efektif, mencapai akses luas, kualitas, dan kontinuitas pasokan air sesuai standar kesehatan, serta respon yang baik terhadap pelanggan. Yang kedua, sektor transportasi. Surabaya Bus, program transportasi publik dari PT Surabaya Terminal Transport, menunjukkan efektivitas dengan peningkatan jumlah penumpang setiap tahun. Dengan tarif terjangkau dan fasilitas memadai, bus ini menjadi alternatif transportasi publik yang aman dan nyaman. Yang ketiga, sektor pengelolaan sampah. Dinas Kebersihan Surabaya bekerja sama dengan PT Sumber Organik untuk mengelola sampah menjadi produk bernilai seperti kompos dan energi. Efektivitasnya terlihat dari kontribusi dalam mengurangi sampah di TPA dan menghasilkan produk yang bermanfaat. Yang keempat, sektor pasar tradisional. PT Pasar Surya mengelola pasar-pasar tradisional di Surabaya dan telah melakukan berbagai upaya modernisasi untuk meningkatkan daya tarik dan kenyamanan pasar tradisional. Upaya seperti renovasi pasar dan penerapan transaksi digital di beberapa pasar menunjukkan langkah proaktif BUMD dalam memperbaiki kualitas layanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tantangan utama yang dihadapi BUMD di Surabaya dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Yang pertama, terbatasnya sumber daya keuangan BUMD. Yang kedua, keterbatasan teknologi dan infrastruktur. Yang ketiga, regulasi dan kebijakan pemerintah daerah. Yang keempat, tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Yang kelima, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas. Yang keenam, kurangnya integrasi antar layanan BUMD. Yang ketujuh, kendala dalam penegakan hukum dan pengawasan. Yang kedelapan, persaingan dengan sektor swasta. Dan yang kesembilan, ketergantungan pada proyek pemerintah pusat.
Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu strategi peningkatan pelayanan publik di BUMD. Peningkatan kualitas pelayanan publik di badan usaha milik daerah merupakan aspek krusial dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas operasional yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama ada penetapan standar pelayanan. Salah satu langkah awal penting adalah penetapan standar pelayanan yang jelas dan terukur. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengharuskan setiap unit layanan untuk menyusun dan menerapkan standar pelayanan yang dapat diakses oleh masyarakat. Yang kedua ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. BUMD perlu mengadakan pelatihan berkala untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam memberikan layanan yang lebih baik. Yang ketiga ada pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal bisa dilakukan oleh inspektorat atau atasan langsung, sedangkan untuk pengawasan eksternal bisa melibatkan lembaga seperti ombudsman. Sinergi antara pengawas internal dan eksternal akan membantu dalam mendeteksi serta memperbaiki potensi maladministrasi dalam pelayanan publik. Yang keempat ada kolaborasi dengan stakeholder. Kolaborasi antara BUMD dengan berbagai pihak termasuk badan usaha milik negara atau BUMN dan organisasi lain dapat memperkuat kapasitas layanan. Yang kelima ada penggunaan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam menyampaikan layanan publik dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Sistem informasi yang baik memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi layanan secara tepat dan mudah. Selanjutnya yang keenam adalah penerapan sistem manajemen kinerja berbasis hasil atau outcome based perform management. Sistem manajemen kinerja ini fokus pada hasil akhir dari pelayanan yang diberikan, bukan hanya prosesnya. BUMD harus menetapkan target kinerja yang jelas dan terukur, serta mengaitkan kompensasi atau insentif karyawan dengan pencapaian target tersebut. Yang ketujuh ada penilaian kepuasan pelanggan secara berkala. BUMD harus melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan. Hasil dari survei ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan, serta untuk menilai keberhasilan implementasi program kebaikan layanan. Dan yang terakhir, ada peningkatan keterbukaan dan akuntabilitas publik. Transparansi ini dapat mencakup laporan keuangan, laporan kinerja, serta informasi mengenai pengelolaan sumber daya dan kebijakan tarif. Hal ini juga mendorong kepercayaan publik dan memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat. Oke, lalu yang ke-10 itu ada desentralisasi layanan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi, di mana BUMD dapat menerapkan desentralisasi layanan dengan membuat kantor cabang atau pusat layanan di berbagai wilayah. Lalu yang ke-11 itu ada penegakan kode etik dan penguatan integritas, di mana penegakan kode etik yang ketat dapat meningkatkan disiplin dan profesionalitas karyawan dalam memberikan pelayanan publik. Lalu yang ke-12 itu ada penanganan keluhan dan resolusi sengketa yang lebih cepat, di mana BUMD itu perlu menyediakan saluran keluhan yang lebih mudah diakses, seperti hotline 24 jam atau platform online yang user friendly atau yang mudah digunakan oleh para pengguna masyarakat ya tentunya, serta memastikan bahwa setiap keluhan ditangani dalam waktu yang lebih singkat dan lebih cepat. Lalu yang ke-13 itu ada penerapan prinsip green service dalam layanan publik, di mana menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan dalam operasional BUMD. Seperti itu penghematan energi, pengelolaan limbah yang baik dan lebih tepat, lalu juga menggunakan material ramah lingkungan akan memberikan nilai tambah pada kualitas layanan di BUMD di Kota Surabaya. Jadi, BUMD di Kota Surabaya sendiri itu juga sudah mencapai banyak sekali penghargaan, dan pada tahun ini, yakni di tahun 2024, Kota Surabaya itu meraih 6 penghargaan sekaligus. Dan dari semua materi-materi yang sudah teman-teman saya sampaikan dan saya sampaikan tadi, saya akan menyampaikan juga kesimpulannya.
Jadi BUMD memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan pelayanan publik di daerah seperti Surabaya, mencakup sektor transportasi, air bersih, energi, dan juga pengelolaan sampah. Meski menghadapi keterbatasan sumber daya, regulasi yang ketat, dan juga kebutuhan inovasi, BUMD terus berupaya meningkatkan layanan melalui transformasi digital dan kerjasama dengan sektor swasta. Dalam hal ini, sinergi dengan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mengatasi tantangan dan memenuhi tuntutan modernisasi yang mendukung pembangunan kota yang lebih berkelanjutan lagi, agar Surabaya lebih menjadi kota yang lebih maju dan mencapai efisien dan efektif. Setelah seluruh materi sudah disampaikan oleh teman-teman saya dan saya sudah menyampaikan kesimpulannya tadi, jadi saya tutup untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.